Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah وعلى من حضرها في هذا الجمعية في هذا المسجد مسجد كبون ملاتي لإعلاء كلمات الله فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمات طيبة. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sangat saya cintai, yang sangat saya muliakan seluruh para habaib, para sayyid wa sayyidah, seluruh Bani Hashim, seluruh dzurriyyatur Rasul, wabil khusus yang sangat saya cintai, yang sangat saya muliakan, yang sangat saya taati, Sayyidunal Kiram wa Habibunal Mukhtaram Sayyid Gamal Yahya bin Ismail bin Umar bin Yahya. Yang saya muliakan Al-Habib Abdul Muttalib bin Abu Bakar bin Yahya, dan juga para kiai, para ulama, para alim, para ustadz wal asatidah, wabil khusus jamaah syahadatin, para pecinta baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para murid, para pelaksana pengamaliyah tarekat tuntunan Sayyidi Syahnal Mukarram insyaallah tanpa terkecuali yang hadir di Masjid Kebun Melati di pagi subuh hari ini, semuanya diberi ampunan Allah Subhanahu wa taala, semuanya mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah selama 25 menit ke depan kita bersama-sama melaksanakan menghidupkan tuntunan Sayyidi Syahnal Mukarram. Salah satunya adalah subuh menunggu isyraq sampai duha. Amalan ini tidak pernah diamalkan oleh jamaah-jamaah yang lain, tapi alhamdulillah kita bukan kiai, kita bukan ulama, kita bukan turunan ningrat, kita bukan turunan wali. Alhamdulillah kita kegolong masuk dalam rombongannya wali, masuk dalam rombongan kekasih-kekasih Allah, masuk dalam rombongan para ulama, karena kita sudah mampu tercatat melaksanakan, menghidupkan apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajarkan, dituntun oleh guru kita Sayyidi Syahnal Mukarram, sehingga kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu dilaksanakan oleh orang banyak, tapi kita mampu melaksanakan perilaku-perilaku aulia kekasihnya Allah, yaitu salah satunya subuh menunggu isyraq duha. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bercerita tentang para kekasih-kekasih Allah, bercerita tentang kisah para aulia-aulianya Allah, para kekasih-kekasih Allah. Guru-guru kita banyak bercerita tentang kemuliaan hatinya, tentang kebesaran hatinya yang luar biasa para kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah ketika malam tiba, beliau tidak mau mengakhiri malam itu, karena beliau tahu bahwa malam itu adalah malam yang tepat untuk bermunajat kepada Allah. Ketika datang fajar, ketika datang
masuk jam 3 atau masuk jam subuh, para kekasih-kekasih Allah menangis. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa menangis? Karena waktu bermunajat dengan Allah, berduaan dengan Allah mau habis. Itulah kekasih-kekasih Allah. Ketika masuk melaksanakan ibadah solat, ketika mau berakhir waktu solat, bahkan ada kekasih Allah, ada aulianya Allah, ketika masuk tasyahud akhir mau mengakhiri solatnya, kekasih Allah, hamba-hamba Allah yang hatinya bersama Allah menangis, meneteskan air matanya. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun jamaah syahadatain, walaupun ustadznya juga ada yang ngantuk, tapi alhamdulillah tidak mau pulang di Masjid Kebun Melati. Kenapa? Karena tahu, karena cinta kepada Allah, karena cinta kepada Rasulullah, karena cinta kepada orang-orangnya Allah, karena cinta kepada orang-orangnya Rasulullah. Kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergabung masuk dalam golongan kekasih Allah. Walaupun bukan kekasih Allah, tapi kita masuk dalam golongan kekasih-kekasih Allah. Karena kita yang jauh, yang dekat, kalau sudah tiba hari Rabu, di angan-angan kita, di pikiran kita hanya Masjid Kebun Melati. Masuk hari Kamis berangkat, masuk Kebun Melati, tiba ba'da asar, malam Jumat tidak mau pulang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Masjid Kebun Melati adalah tempatnya kekasih-kekasih Allah, media terpaling baik, media paling utama, masjid paling agung untuk kita bermunajat kepada Allah. Maka jamaah syahadatain, walaupun sambil ngantuk, walaupun sambil miring, alhamdulillah, karena cinta kepada Allah, cinta kepada rumah-rumah Allah, tidak mau pulang. Ustaz Roib enggak ada yang bayar, beli bensin sendiri. Pak Yusuf dari Bandung kerja, hanya jualan gesper, jualan dompet para jamaah. Tapi ketika datang hari Rabu, katanya Pak Yusuf, dia tidak mau buka dagangannya, sudah rindu pintu Masjid Kebun Melati. Ustadz Sonib, dia mengatakan namanya Wali Jawa, kalau sudah tiba hari Kamis ba'da isyraq jam 6 dari Indramayu tinumpuk, walaupun tertatih-tatih dengan begitu sakit nyeri ngecos, katanya Mbak Sonib, datang ke Masjid Kebun Melati. Kenapa? Karena rindu pintu Masjid Kebun Melati, rindu lantainya Masjid Kebun Melati, rindu tiang-tiang Masjid Kebun Melati yang begitu indah. Kenapa? Karena di dalamnya ada kekasih Allah, di dalamnya ada Sayyidi Sonal Mukarram Sayyid Umar, di dalamnya ada Sayyid Ismail bin Umar bin Yahya, di dalamnya banyak para duriat-duriatnya Rasul, banyak para habaib, di dalamnya ada Sayyid Gamal Yahya yang tidak mau kemana-mana, iktikaf selalu malam Jumat di Masjid Kebun Melati. Di dalamnya ada Aba Tholib yang selalu istiqomah menghidup-hidupkan solat berjamaah setiap waktunya. Di dalamnya ada Habib Abdul Muthalib yang setiap hari Jumat mengadakan pengajian. Di dalamnya ada zikir maghrib menunggu isya. Di dalamnya ada salat tahajud. Di dalamnya ada tawasul fajar. Para kekasih-kekasih Allah, ketika malam tiba, lalu malam itu mau berakhir, kekasih Allah menangis. Di waktu masuk para kekasih Allah melaksanakan solat, mau mengakhiri solatnya, karena tahu orang kekasih Allah bahwa solat adalah satu-satunya tempat fasilitas yang disediakan oleh Allah untuk berduaan dengan Allah. Kekasih-kekasih Allah menangis para jamaah. Ketika dilantunkan adzan zuhur, adzan asar, menutup dagangannya, dialah kekasih Allah. Ketika datang maghrib, ditaruh bukunya, selesai belajarnya, karena kita mau berangkat ke Masjid Kebun Melati. Itulah ciri-ciri kekasih Allah yang ketika masuk dalam ibadah, ketika masuk dalam malam, mau mengakhiri malamnya, menangis karena takut berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diinginkan kekasih Allah kecuali hidup karena Allah dan mati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri kekasih Allah. Kekasih Allah
pikirannya bersama Allah. Kekasih Allah, hatinya bersama Allah. Kekasih Allah dalam hidupnya, dalam melangkah, dalam berdagang, dalam mengajar, dalam menyampaikan apapun, dia selalu bersama Allah. Dan disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya salah satu perilaku, salah satu pangkat walinya Allah adalah orang-orang yang takwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ketika kita ingin selalu bersama Allah, ketika kita ingin diberi pertolongan dengan Allah, ketika kita ingin selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka salah satu cara harus menjadi orang yang takwa, karena Allah Subhanahu wa taala selalu dan bersama dengan orang-orang yang takwa. Innalladzina ma'alladzina, innallaha ma'alladzina taqaw, sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang takwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang di antara kita yang selalu berbuat kebaikan. Maka inilah yang menjadi topik pembicaraan kita setelah kita kemarin 10 hari atau 12 hari yang lalu kita telah usai melaksanakan ibadah puasa, ibadah di bulan Ramadan. Maka pertanyaannya, apa yang kita dapatkan dari Ramadan? Setelah kita melaksanakan sebulan penuh, lalu Ramadan berlalu, apa yang kita peroleh dari Ramadan untuk bekal 11 bulan yang akan datang? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mempunyai misi terbesar dalam Ramadan yang kita lalui. Tidak ada misi kecuali diharapkan seluruh hamba-hambanya menjadi manusia yang takwa. Namun takwa ini kalimatnya mudah, tapi sulit cara operasionalnya. Takwa ini sulit untuk kita dapatkan kecuali orang-orang itu adalah kekasih-kekasih Allah. Mengaku takwa mudah para jamaah. Contoh, jamaah tahu presiden kelima itu siapa Ustaz? Susilo Bambang Yudhoyono. Itu presiden kelima di Indonesia. Bapaknya Susilo Bambang Yudhoyono itu dengan bapak saya saudara satu kandung. Ngaku para jamaah. Orang ngaku itu gampang. Setelah dicek oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kata Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, siapa kamu? Namanya saja saya tidak kenal. Baru tahu kalau di Masjid Kebun Melati ada namanya Ustadz Toto. Ngaku para jemaah. Orang ngaku takwa gampang. Saya sudah bertakwa, saya sudah melaksanakan Ramadan kemarin, sekarang bulan Syawal, dan saya adalah orang bertakwa. Gampang para jemaah. Tapi pelaksanaannya, operasionalnya sangat sulit. Kadang takwanya ke kanan, kitanya ke kiri. Takwanya ngajak ke kebun melati, kitanya diem-diem baik di rumah. Takwanya ngajak berjamaah di masjid, kita sholat sendirian. Kata Said Gamal Yahya, kalau pangkatnya pangkat biasa, bukan wali, bukan nabi, ya tidak boleh sholat di rumah. Kalau alasan Nabi sholat di rumah, Nabi Muhammad pangkatnya nabi, rumahnya dekat masjid. Kita bukan nabi, bukan wali. Takwa selalu ngajak kita ke masjid Kebun Melati. Takwa selalu ngajak kita sholat berjamaah. Kadang takwanya ke kanan, kitanya ke kiri. Maka takwa inilah yang menjadi pembicaraan di bulan Syawal sebagai misi utama Ramadan yang kita lalui. Takwa secara keseluruhan menurut para ulama adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Perintah Allah bukan hanya sholat, mencari rezeki yang halal, perintah Allah. Belajar ilmu, perintah Allah. Melaksanakan tuntunan Sayyidi Sunan Mukarram, perintah Allah. Maka takwa secara keseluruhan adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, baik yang sunnah maupun yang wajib, dan menjauhi dari seluruh larangan-larangan Allah. Namun Al-Imam Bushairi memberikan sebuah isyarat. Apa itu takwa? Minum, haus. Takwa menurut Imam Bushairi
adalah sesuai dengan hurufnya yang membentuk kalimat takwa. Takwa yang pertama, huruf yang pertama yang kemudian membentuk kalimat bahasa takwa adalah huruf ta. Yang kedua huruf qaf. Yang ketiga waw. Yang keempat iya. At-ta berarti orang takwa mempunyai sifat tawadu. Orang takwa selesai melaksanakan ibadah Ramadan beberapa hari yang lalu, maka di bulan Syawal mempunyai sifat rendah diri, tawadu, tidak sombong padanya. Contoh tawadu, bagaimana itu tawadu, Ustaz? Contohnya, saya contohkan pohon semangka padanya. Kalau mencontohin orang, ya kita nggak enak ya, terlalu mengkultuskan seseorang. Kita contoh tawadu, sifat rendah diri seperti pohon semangka. Para jamaah ibu-ibu tahu pohon semangka? Oh, nggak ada yang jawab. Bapak-bapak jamaah sing lanang weru beli pohon semangka? Nggak ada jawab juga ya. Oh, ada satu, alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang jawab. Weru pohon semangka para jamaah. Pohon semangka kalau di Cirebon itu neng sawah-sawah pohonnya ngerayap. Apa bahasa Cirebonnya? Belum ngerti saya. Saya orang Madura aja. Ngerayap. Apa namanya ngerayap, Ustaz? Hah? Ya, merayap. Pohon semangka, tidak ada pohon semangka itu tegap. Ngadek itu beliana. Ya, belajar Cirebon ya, beliana. Enggak ada pohon semangka itu ngadek para jamaah. Kecuali si pemilik sawah bikin tali rapia dinaikkan. Pohon semangka tidak mau ngadek, maunya ngerayap. Itulah tawadu. Lihat hasilnya semangka, buahnya besar. Berkat apa? Ngerayap. Dan tidak besar pohonnya semangka, merendahkan diri. Walaupun hebat, Ustadz Roim ini hebat, tapi nggak pernah dia penantang-penenteng.